Annyeonghaseyo. Hola Sobat Kuatafora, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Bersama saya Chan, sekarang saya mulai semangat lagi karena sudah terlalu lama vakum upload video sejak 2019 lalu. Nah, pada kesempatan ini saya akan share kisah nyata berdasarkan pengalaman saya pribadi. Capcus buat pasang earphone-nya, sandingkan cemilan dan ambil posisi wenak karena kita akan sajikan kisah nyata. Dan tanpa berlama-lama kita masuk ke berikut info singkat tentang Sungai Cisanggarung berdasarkan Wikipedia. Cisanggarung adalah nama sungai di Provinsi Jawa Barat yang panjangnya kira-kira 62,50 km, berhulu di selatan Waduk Dharma di Kabupaten Kuningan dan bermuara ke Laut Jawa. Sungai ini merupakan batas alami Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Tak heran ada nama desa dan kecamatan dengan 2 kabupaten dan provinsi. Tak lain dan tak bukan adalah Losari. Nah, disinilah latar belakang kisah terjadi. Cisanggarung tak pernah kehabisan cerita. Keangkerannya terus berkembang dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Mengingat setiap waktu selalu saja ada korban jiwa yang ditemukan di sungai itu. Lantas, benarkah rumor yang beredar selama ini di masyarakat tentang adanya kerajaan siluman di sana? Dan apakah sosok buaya putih dan ular berkepala lembu benar-benar ada? Oke, kita simpan dulu semua pertanyaan tersebut. Akan kita kulik nanti dalam seri kisah nyata berikutnya. Sebelumnya, maaf Sobat Kuatafora apabila ada beberapa hal yang tidak bisa diterangkan secara detail karena pengalaman ini sudah cukup lama saya alami, sekitar 21 tahun lalu, tepatnya tahun 1999, dan saat itu saya masih kelas 3 SD, di mana tahun tersebut adalah tahun pertama kepindahan saya ke rumah benteng yang beralamat di Desa Kepudang, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Just for your info ya, rumah benteng adalah sebutan untuk rumah yang dibangun di pinggir atau bantaran sungai. Kembali ke cerita, berhubung sekolah saya berada di Losari Brebes, jadi setiap pulang pergi saya harus melewati jembatan yang juga akses satu-satunya jalur utara alias Jalan Pantura. Pagi itu agak mendung dan sebab beberapa hari bahkan tadi malam turun hujan membuat air sungai lumayan deras dengan warna air yang coklat seperti kopi susu. Saya berjalan kaki berangkat ke sekolah pukul 6:30. Jarak rumah dengan sekolah kurang lebih 1 km. Setiap hari saya melewati tugu ini nih. Pemandangan yang biasa waktu pagi hingga siang menjelang jembatan ini ramai oleh lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki karena ada pasar tradisional di sana. Pasar tersebut juga pasar tumpah yang kerap memakan sisi jalan dan bikin macet. Tapi beberapa tahun terakhir pasar sudah dibenahi sehingga kini tidak mengganggu jalan raya dan Losari sedikit lebih rapi. Singkat cerita, ketika akan melewati jembatan saya dibikin heran oleh orang-orang yang berdiri mematung melihat ke seberang sungai. Lantas saya pun bertanya pada mereka, "Ada apa, Bi? Kenapa, Mang? Kenapa, Bu?" Tapi semua menjawab embu, alias tidak tahu. Karena sangat penasaran, saya mencari jawaban sendiri dengan ikut-ikutan mengamati sungai. Terlihat dari kejauhan itu ada sesuatu lagi berenang melawan arus di sisi timur sungai. Bagaimana nggak mencuri perhatian ya? Air sungai membual-bual, kebetulan juga debit air lumayan tinggi. Kelihatan dari air sama rel kereta api yang cuma berjarak sekitar 1 meteran. Ditambah ada benda berkelap-kelip yang bikin silau mata. Dengan sabar saya terus mengamati. Jadi Sobat Kuatafora, itu tuh kayak ada beberapa atau bisa dibilang segerombol makhluk lagi berenang cepat menuju ke arah selatan. Semakin penasaran, saya segera lari ke ujung timur jembatan agar bisa melihat lebih jelas. Nah, saya lingkarin nih posisi saya waktu itu ya. Kini saya berada tepat di atas mereka. Wow, amazing sahabat Kuatafora. Makhluk-makhluk itu adalah 4 ekor buaya besar dan seekor ular coraknya kayak ular sanca sebesar anaconda. Coba bayangkanlahmu kebalik. Bayangkanlah olehmu, gimana gak gemeteran kaki saya. Buset dah,
Secara saya dengan teman-teman gemar sekali main bahkan mandi-mandian di sungai itu. Ngeri-ngeri pedas. Yang lebih mencengangkan ialah ular tersebut ada mahkota atau mustika atau apalah yang nempel di kepalanya. Jadi yang tadi berkilau itu adalah benda punya si ular. Sobat Kotavora, saya dibikin melongo dengan cara berenang mereka. Sangat berbeda dengan seperti yang pernah aku tonton di TV. Ular bermahkota itu berenang paling depan dengan kepala tegak dan hanya setengah badan hingga ekornya meliuk-liuk untuk mendorong badannya. Sedangkan para buaya renangnya kayak duyung. Gimana ya jelasinnya? Jadi kepala itu diangkat terus nyelup, diangkat nyelup lagi, kayak gitulah pokoknya. Ngebut lagi. Ada jarak antara si ular dan kelompok buaya. Jadi saya bertanya-tanya, apakah ular itu ratu atau ketua dari buaya-buaya tersebut? Apa ular itu lagi dikejar-kejar para buaya? Sampai sekarang saya belum menemukan jawabannya. Nah, barangkali ada yang tahu nih, wahai para titisan ular, para titisan buaya. Saya perhatikan terus mulai dari kejauhan sampai mereka melewati rel dan menghilang dari pandangan. Baru nyadar saya sudah kelamaan bengong. Maka setelah sadar saya pun melanjutkan berangkat sekolah dengan perasaan yang masih deg-degser. Karena ini adalah kali pertama saya melihat buaya dan ular piton secara live, mana besar-besar dan mengerikan lagi. Sayang sekali ya tidak bisa diabadikan. Zaman itu saya belum punya HP, apalagi HP berkamera. Mentok punya HP yang dipencet keluar bunyi, "Hai ya, Jonas jarang dibelai." Sampai tahun 2010 HP juga nggak se-booming sekarang ya. Yang anak bau kencur sudah punya gawe terbaru dan uang jajannya buat beli kuota atau bayar wifi. Lanjut. Saya pribadi punya pertanyaan, apakah itu asli buaya dan ular dalam artian binatang atau jangan-jangan jelmaan? Soal sosok buaya putih dan ular berkepala lembu yang banyak dikisahkan orang-orang sampai detik ini saya belum pernah melihat. Kalau buaya putih karena albino dan ular berkepala dua di Google banyak ya. Oke sahabat Kotavora, sampai di sini dulu saya berkisah. Insya Allah akan ada kelanjutannya dan yang jelas lebih horor. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya Chan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong.